Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Haqqah. Hari Kiamat. Mal-Haqqah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil Qari'ah. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ.
Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. Kekuasaanku telah hilang dariku. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. Maka aku bersumpah, demi apa yang kamu lihat. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. Dan demi apa yang tidak kamu lihat. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Sesungguhnya ia, Al-Quran itu,
benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilum min Rabbil Alamin. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, la'akhadna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Thumma laqata'na minhu al-watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Safety is an essential aspect of our daily lives, whether at work, at school, or in our homes. It's a critical topic that deserves our attention and focus, no matter the occasion. That's why I'm excited to present this article containing various safety speeches for different occasions. Inside these speeches, you'll find important reminders of the role safety plays in our lives and how to prioritize it in different settings. From graduation ceremonies to project launches, these speeches are meant to inspire and motivate individuals and teams to make safety a top priority. Each speech is unique, yet they all share a common thread: the importance of safety in our daily lives. Whether you're a student, a worker, a manager, or a leader, these speeches will provide you with valuable insights and practical advice on how to prioritize safety and create a safe and healthy environment. I hope these speeches will inspire you to make safety a priority in your life and encourage you to share them with others. Remember, safety is everyone's responsibility, and by working together, we can create a safer, healthier, and more productive world. Safety is an essential aspect of our daily lives, whether at work, at school, or in our homes. It's a critical topic that deserves our attention and focus, no matter the occasion. That's why I'm excited to present this article containing various safety speeches for different occasions. Inside these speeches, you'll find important reminders of the role safety plays in our lives and how to prioritize it in different settings. From graduation ceremonies to project launches, these speeches are meant to inspire and motivate individuals and teams to make safety a top priority. Each speech is unique, yet they all share a common thread: the importance of safety in our daily lives. Whether you're a student, a worker, a manager, or a leader,
These speeches will provide you with valuable insights and practical advice on how to prioritize safety and create a safe and healthy environment. I hope these speeches will inspire you to make safety a priority in your life and encourage you to share them with others. Remember, safety is everyone's responsibility, and by working together, we can create a safer, healthier, and more productive world.